Halo, aku Nadia, mahasiswa arsitektur UPN Veteran Jatim. Kali ini aku akan menganalisis ruang tamu di rumahku. Sebelum kita lanjut ke analisisnya, kita tentunya perlu tahu dulu dong, sebenarnya apa sih ruang tamu itu? Nah, mengutip dari Wikipedia, ruang tamu itu adalah ruangan untuk bersantai dan bersosialisasi di rumah tinggal. Ruangan ini juga kadang disebut sebagai ruang depan jika berada di dekat pintu masuk utama di bagian depan rumah. Di seluruh dunia, ruang tamu dirancang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengumpulkan penghuni rumah di ruang yang nyaman. Setelah kita memiliki pemahaman dasar tentang apa itu ruang tamu dan fungsinya untuk apa, kita lanjut ke analisisnya saja ya. Ruang tamu di rumahku berada di dekat pintu masuk utama, yaitu di depan rumah. Ruangan ini memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran kurang lebih 6 x 3 meter. Namun, seperti yang dapat kita lihat di video ini, terdapat lemari yang digunakan sebagai partisi pemisah antara ruang tamu dengan area menuju musola. Jadi, yang dapat dikatakan sebagai area ruang tamu itu hanya sebesar 4 x 3 meter saja. Untuk furnitur di ruangan ini bisa dikatakan cukup banyak ya, dan penataannya pun berantakan juga. Seperti yang dapat kita lihat, ada satu sofa panjang warna hitam, lalu ada satu TV, satu meja kaca, 2 rak sepatu, satu mesin jahit, dan beragam lukisan yang keluargaku buat sendiri untuk menghiasi dinding ruang tamu itu. Lalu untuk pencahayaan sendiri, terdapat 2 kaca mati yang berada di samping sisi kiri dan kanan dari pintu. Lalu untuk di atas terdapat 2 kaca mati juga yang berposisikan landscape. Lalu untuk di atasnya juga ada 3 roster yang digunakan untuk sirkulasi udara. Nah, dari aspek fungsi dan kegunaan, tidak dapat dipungkiri bahwa ruang tamu di rumahku ini tidak hanya digunakan untuk menjamu tamu saja. Ruang tamuku juga digunakan sebagai ruang keluarga, tempat di mana kami berkumpul dan bersantai, seperti mengobrol ringan, menonton TV, dan lain-lain. Dan iya, ruang tamu ini juga digunakan menyimpan banyak sekali barang-barang, seperti sepatu-sepatu, 2 pintu yang tidak digunakan dan diletakkan di belakang sofa tadi. Lalu ada barang-barang perkakas milik ayahku seperti pompa, ban angin, palu, dan lain-lain. Serta bahkan makanan kucing peliharaanku juga. Dan di saat malam hari pun, ruang tamu ini juga digunakan untuk menyimpan motor-motor kami. Dapat disimpulkan, secara realita, ruang tamu di rumahku ini tidak hanya memiliki satu fungsi saja, melainkan multifungsi. Jadi cukup berbeda dari pengertian umum yang kukutip dari Wikipedia di awal tadi. Mungkin ini saja untuk analisis kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.